Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di pelajaran yang kemarin, pelajaran yang pertama yaitu kasih sayang Allah. Di sini alhamdulillah di pelajaran yang kedua yaitu aku cinta Quran. Disitulah kita kembalikan bagaimana kenikmatan Allah, yaitu memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga kita semua diberikan kekuatan iman, Islam serta ihsan oleh Allah melalui kesehatan kita, baik dohir maupun batin kita. Mari di pelajaran yang kedua ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa, memunajat kepada Allah. Semoga pelajaran yang kedua ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai, di pelajaran yang kedua ini yaitu aku cinta Al-Quran. Dari cinta Al-Quran, yang pertama yaitu membaca basmalah. Apa basmalah itu? Basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau ditulis dalam bahasa Arab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dari lafaz basmalah itu sendiri. Maka dari itu, kita semua dianjurkan segala sesuatu, aktivitas apapun yang kita mau kita laksanakan, kita harus mengucapkan kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, yaitu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya apa anak-anakku sekalian? Jadi kepingin kita dikasih sayangin oleh Allah, dikasih sayangin oleh Allah. Kemarin masalah di pelajaran yang pertama masalah kasih sayang, ini muncul lagi yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kapan kita disayangin oleh Allah? Kalau kita kepingin disayangin oleh Allah, mari kita sama-sama waktunya belajar. Waktunya membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Waktu kita sholat, mari kita sholat. Gak usah kita tunda-tunda masalah sholat. Makanya kalian semuanya, anak-anakku semua yang saya cintai, yang dekat masjid, marilah kita sama-sama mengingatkan, yaitu ingat dengan kasih sayangnya Allah. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah, masih kasih sayangnya Allah, maka kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mana anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan? Dan yang kedua atau yang B, yaitu kita dianjurkan apa? Yang B, yaitu membaca dan menghafal, yaitu surah Al-Fatihah. Tadi yang pertama, tadi kita awali sebelum doa dengan bacaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu adalah surah yang pertama. Ya. Apa artinya surah Al-Fatihah? Adalah pembukaan. Situ surah Al-Fatihah, surah yang pertama artinya pembukaan. Dalam Al-Quran itu ada 114 surah, 30 juz dan 6.323 ayat. Kita harus memahami. Maka di situ mari kita sama-sama coba kita menghafal.
dan membaca suratul Fatihah sama-sama. Insya Allah dengan adanya pembelajaran Umi yang kalian tiap hari pelajari di rumah, alhamdulillah sekarang ini belajar di rumah, kita belajar insya Allah, yaitu surah Al-Fatihah semuanya insya Allah hafal. Di situ mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mari kita awali dengan bacaan kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku yang saya banggakan dan yang saya cintai. Selanjutnya yang C, yaitu kandungan surah Al-Fatihah. Di situ ada kandungannya. Apa sih kandungan itu? Nanti kita kembalikan. Oh iya, ternyata dari ayat yang pertama seperti ini, kedua seperti ini, dan ketiga sampai seterusnya. Yang pertama, ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Allah adalah Tuhan yang yaitu mengasihi dan maha menyayangi. Nah ini kalau kita kepingin dikasihin oleh Allah, bagaimana? Sholat dijaga, ngaji kita tiap hari harus kewajiban kita dijaga, ya. Terutama kalau kita berbakti kedua orang tua, ini luar biasa. Kalau kita kepingin disayangin oleh Allah, juga orang tua sayang kepada kalian. Nah, kalau kalian nggak sayang sama orang tua, Allah akan murka pada kalian semuanya. Maka dari itu, dari kandungan yang pertama itu Allah adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Dan yang kedua, yaitu dari ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah adalah yang paling apa? Yang paling apa? Yang paling berhak dipuji. Kalau kita sudah memuji kepada Allah, insya Allah mudah kita mau mencari ilmu akan dimudahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, dari kandungan surah Al-Fatihah yang ketiga yaitu Allah adalah penguasa di hari akhirat kiamat nanti. Ya, makanya kalian sudah diberikan kesehatan oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah. Ya, tidak boleh kufur. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kalian itu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah sedikit, tidak usah banyak-banyak. Ya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tidak usah banyak-banyak, suka sedikit, insya Allah akan ditambahkan kenikmatan itu oleh Allah semuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, maka dari situ kita kembalikan semuanya penciptaan yang ada di muka bumi ini. Siapa yang diciptakan? Adalah Allah. Allah adalah segala sesuatunya yang bisa dikuasain semuanya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kita berbanyak-banyak ibadah dengan tujuan illa liya'budun, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Allah satu-satunya yang berhak disembah. Nah, kita tidak boleh minta-minta di gunung, tidak boleh minta-minta di pohon yang besar-besar, tidak boleh. Kita misalkan sholat Allahu Akbar, sudah seperti itu, sudah ingat terus kepada Allah. Supaya apa? Ingat ini. Di kandungan yang keempat, Allah adalah satu-satunya, yaitu yang berhak disembah. Kalau kita harus menyembah kepada Allah dengan terus ikhlas yang baik, apapun niat kita, ibadah kita, insya Allah. Gak usah jauh-jauh. Anak-anakku sekalian belajar aja. Tujuannya apa? Untuk ibadah kepada Allah. Biarpun nggak bisa, Ustaz, macam Ustazah, saya nggak bisa menulis Ustazah, sampai jelek-jelek tulisan Ustazah. Nggak apa-apa. Itu apa? Namanya belajar. Ya, kita apa? Kepingin bisa. Namanya belajar. Ya, definisi belajar apa? Orang yang tidak bisa menjadi bisa. Udah, kita kembalikan kepada Allah. Dan yang kelima, Allah adalah Maha Penolong. Nah, kalau kita
Ad-du'a, kata Rasulullah apa? Ad-du'a ruhul ibadah. Doa adalah ruhnya ibadah. Kalau kita sering meminta kepada ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, yang barokah ya Allah. Sama dengan kita semuanya mencari ilmu, ya. Biarpun kita cuma nulis, dengan berdoa ya Allah, semoga saya bisa menulis dengan baik. Ya, itu di situ. Kalau kita sudah kembalikan kepada Allah, ya Allah, kita akan ditolong oleh Allah. Oh si Fulan, oh si Rizky, oh si Husen yang sering ini minta-minta kepadaku, ya tak kasih, kan enak. Maka dari itu, kembalikan dari yang kelima ini, Allah adalah Maha Penolong. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu Allah adalah pemberi petunjuk kepada manusia. Nah, ini kalau sudah kita diberikan petunjuk oleh Allah, ini luar biasa, ya. Malam bangun, ya mungkin anak-anakku sekalian masih kelas 1 ya belajar. Pas subuh, saya sudah subuh, tidak apa-apa bangun, sholat, belajar sholat. Itu apa? Supaya kita diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau kita sudah ingat di situ Allah memberikan perlindungan, petunjuk kepada kita semua, insya Allah segala hidup kita, urusan kita baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang D ini mengenal tadi, yaitu bacaan suratul Fatihah, insya Allah semuanya, insya Allah hafal semuanya. Karena apa? Dengan bacaan suratul Fatihah tiap hari kita ucapkan, kita baca, insya Allah. Dan yang D ini mengenal huruf hijaiyah dan tanda baca. Ingat-ingat, bagaimana cara mengenal huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah, ingat-ingat ini ya. Ini mengenal huruf hijaiyah. Bagaimana caranya mengenal huruf hijaiyah? Dalam Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab, nggak ada. Al-Quran itu huruf hijaiyah itu ditulis dengan bahasa Indonesia, nggak ada. Yaitu semuanya berbahasa Arab. Ingat-ingat ya di situ. Dan selanjutnya yaitu huruf-huruf Arab disebut huruf hijaiyah. Ya, ini ada berapa huruf hijaiyah? Insya Allah itu ada 29. Ada yang mengatakan, ada Ustadz yang mengatakan itu ada yang 28. Benar. Ada yang 27. Benar. Tidak apa-apa. Yang di dalam buku paket kalian adalah huruf hijaiyah ada 29. Ya, ini yang antara lain ini ada huruf hijaiyah. Nah, seperti ini ya. Di situ ada yang pertama alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dad, ta, za, ain, wain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan semuanya. Tadi yang pertama yaitu mengenal huruf hijaiyah. Sekarang mengenal yaitu tanda baca. Yang pertama tanda baca disebut juga yaitu harokat. Nanti di bawahnya yaitu harokat dibagi menjadi 5. Sebenarnya ada 3. Fathah, kasroh, duma aja. Karena di sini termasuk kurang, yang 2 nanti iri, tambahkan aja nggak apa-apa. Harokat itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu fathah. Ngerti fathah? Yaitu tanda baca yang di atas huruf. Ya, ini biasanya ada seperti apa? Seperti angka 1 yang miring. Nah, itu 1. Bunyinya gimana? Bunyinya A. Misalkan ba dikasih tanda baca fathah, yaitu bunyinya ba. Jim dikasih tanda baca fathah, bunyinya ja. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Dan yang kedua yaitu harokat tanda baca, ya mengenal tanda baca, yaitu harokat yang kedua yaitu kasro. Kasro adalah yaitu harokat yang di bawah huruf. Ini sama seperti angka 1 yang miring, itu di bawah huruf. Ya, bunyinya apa? I. Berarti seperti to dikasih harokat kasro, berarti bacaannya pi, bukan ti. Pi. To karo ta ti.
Kalau po pi, di situ kita harus memahami. Dan yang ketiga yaitu duma. Duma bunyinya itu u, nggak boleh o, nggak boleh, ya. Harokat duma itu di atas huruf seperti angka 9, yang miring juga. Nah, nanti ada harokat yang seperti 9 tapi jeplang, ada panjang namanya itu nanti. Di situ duma harokatnya seperti angka 9, ya, di atas huruf. Seperti contohnya misalkan sin dikasih duma, yaitu dibaca su, monyong, su, nggak boleh, so, nggak boleh, su, ya seperti itu. Di situ kita kembalikan bahwa harokat itu ada fathah, kasroh sama duma. Dan ini tidak ketinggalan yang keempat, yaitu sukun. Apa sukun? Itu tanda mati, ya, bukan mati suri, mati. Seperti contohnya kita baca tadi surat Al-Fatihah, alhamdulillah, berarti lamnya sukun, dibaca hamdu. Nah, yaitu mimnya disukun, ham, ya, bisa seperti itu. Maka dari itu sukun adalah yaitu harokat yang mati, ya, tidak hidup lagi, mati, sudah mati. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tasjid. Tasjid adalah harokat yang mati, hidup lagi, bukan mati suri, hidup lagi, mati, hidup lagi. Seperti Allahu wasa, mati, hidup lagi, wasa. Nah, seperti itu. Maka dari itu, jadi harokat dibagi menjadi 5. Yang pertama fathah, kasroh, duma, sukun, sama tasjid. Ulangi lagi, harokat ada 5: fathah, kasroh, duma, sukun, sama tasjid. Kita harus menghafal supaya kita bacaan Al-Quran kita yaitu jadikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, disitulah kita kembalikan bahwa Al-Quran, kita membaca Al-Quran semuanya itu dengan kaidah tajwid yang bagus, makhraj hurufnya itu harus bagus, apalagi tanda-tanda bacanya harus yang bagus, yang ngerti. Di sini ada yang namanya tanwin. Apa tanwin itu? Tanwin adalah harokat yang double. Tanwin dibagi 3. Ya, ini. Yang pertama fathatain, atau di dalam buku umi kalian semuanya nanti ada yang jilid berapa ini, jilid 1, 2, jilid 3, insya Allah mengenal, ya, mengenal, yaitu namanya fathah tanwin, yaitu fathah double, angka 1 miring tapi double. Nanti bacanya gimana? Menjadi an, ya, fathatain atau fathah tanwin, bunyinya an. Dan yang kedua yaitu kasrotain atau kasrotanwin, bunyinya gimana? In. Contohnya ta ada harokat fathatain, yaitu dibaca tan. Ada kasrotain, dibaca tin, bukan tin, tin. Kalau fathatain tan, kalau kasrotain tin. Maka kita harus memahami. Dan yang ketiga yaitu dummatain atau dumma, yaitu tanwin. Bunyinya apa? Un. Ya, bunyinya tidak boleh on. Di situ bunyinya kita harus pahami. Oh iya, kalau seperti ini alimun, nggak boleh alemun, nggak boleh. Kalau kita harus monyong, alimun, ya, alimun, nggak boleh alimun. Di situ tanda tanwin atau harokat double itu ada di 3. Pertama fathatain, kasrotain, dan dumatain. Semoga yaitu kita senantiasa mendapatkan hidayah bimbingan dari Allah, ya. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, ya, mari kita tutup dengan bacaan yaitu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, yaitu
pembelajaran daring hari ini. Semoga ya pelajaran 2 tentang Aku Cinta Al-Quran, kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.